Shalom jemaat kekasih Tuhan, Warta Gereja GKJ Kudus, Minggu 24 Mei 2020. Kebaktian, sehubungan dengan kondisi saat ini terkait dengan COVID-19, maka ibadah Minggu 31 Mei 2020 diadakan seperti minggu yang lalu, yaitu ibadah keluarga yang dilaksanakan secara online. Berikutnya, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dan lain-lain ke gereja, bisa lewat rekening gereja, yaitu rekening Bank Mega atas nama Sutresno Join Sulistiowati Purwaningsih, kode bank 426, atau Sutresno Sulistiowati Purwaningsih, rekening Bank Mandiri Gereja Kristen Jawa Kudus. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kasih, perhatian, serta kerjasamanya. Kami mengucapkan terima kasih. Adapun yang berulang tahun pada minggu ini adalah yang pertama, Bapak Teguh Santoso 24 Mei, Bapak Laksono Prahoro 24 Mei, Anak Sisilia Yui Nugroho 26 Mei, Saudara Debi Yermia Sabatika 27 Mei, Anak Angela Purwintasari 28 Mei, Anak Sefanya Hosa Diendru Hermawan 28 Mei, dan anak Hosiana Jovan Prasetyo 30 Mei. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Persembahan aksi puasa. Persembahan aksi puasa yang terkumpul per tanggal 3 Mei 2020 adalah 1.528.700, terdiri dari 7 kotak. Persembahan 14 Mei 2020 290.500, terdiri dari 4 kotak, sehingga persembahan aksi puasa sampai dengan minggu ini terkumpul 1.819.200, terdiri dari 11 kotak. Bagi jemaat yang akan mengumpulkan kotak aksi puasa, dapat dikumpulkan di atau ke majelis pengampu wilayah atau ketua wilayah selanjutnya, dan akan dikumpulkan oleh panitia BHBK. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Tuhan memberkati kita semua. Berita kelahiran, telah lahir putra kedua dari keluarga Bapak Ibu Yusuf Kurniawan pada hari Sabtu 9 Mei 2020 pukul 7:30, diberi nama Sola Gracia Noviana. Kepada jemaat mohon perhatian dan doanya. Demikian warta jemaat, warta gereja sudah dibacakan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita akan sama-sama menaikkan dari Kidung PKJ 222B, Agungkan Kuasa Namanya, bait 1, 2, dan 7.
persekutuan ibadah kita, sekalipun ibadah kita lakukan di rumah-rumah. Saat ini kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan, kita sadari bersama setiap saat, setiap waktu kita membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian memuji Dia. Kita nyatakan keinginan kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Dari Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Kita naikkan bait 1 dan 2. Dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, enyah menggoda. Ya Tuhan biasa, dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, enyah menggoda-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hukum kasih pada hari Minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-9. Yohanes 15 ayat yang ke-9 saya akan bacakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita diingatkan bahwa kita sudah dikasihi Yesus, dan yang Yesus minta adalah kita tinggal di dalam kasih Yesus. Artinya kita tetap memegang kasih dalam kehidupan sehari-hari kita, kasih kepada sesama, terlebih kasih kita kepada Allah. Marilah dalam hidup kita bersama kita belajar untuk semakin hari semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sebagai kidung penyesalan, kita naikkan pujian dari PKJ 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata, bait 1, 2, dan 3. Berkata-kata dengan semua bahasa.
saudara yang kasih Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai 30, saya akan membacakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu hari ini Tuhan berfirman kepada kita untuk kita senantiasa mendekat kepada Tuhan. Sekalipun beban kita akhir-akhir ini terasa berat, tetapi ketika kita mendekat kepada Yesus, Yesus siap membuka tangan untuk memeluk kita, untuk menolong kita, memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan sekali lagi Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah lemah lembut, rendah hati, dan akan siap memberi kita ketenangan. Kita naikkan pujian dari PKJ 46 dari Kungkungan Duka Kelam bait 1 dan 2. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh besar syukur kami naikkan kehadirat Tuhan karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sekalipun beban kami terasa berat, tetapi satu persatu Engkau menolong kami. Satu persatu setiap permasalahan yang kami hadapi,
Engkau lepaskan. Engkau memberi kami kekuatan agar kami mampu menghadapi segala masalah yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang dekat kepada kami. Engkau Allah yang senantiasa merindukan kami. Engkau Allah yang senantiasa siap untuk memeluk dan menolong kami. Bapa, kami mengucap syukur jikalau saudara-saudara kami yang beberapa waktu yang lalu harus sakit, sekarang Tuhan sudah sembuhkan. Jikalau beberapa waktu yang lalu beberapa saudara kami harus masuk dalam karantina karena rapid test yang positif, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan sudah lepaskan mereka sehingga mereka boleh terlepas dari penyakit COVID-19. Kami mengucap syukur jikalau Tuhan sediakan anak-anak-Mu yang siap untuk menolong kami, anak-anak-Mu yang siap membantu pelayanan kami. Kami mengucap syukur untuk keberadaan Mbak Bella. Kami mengucap syukur untuk keberadaan Mbak Lydia. Kami mengucap syukur untuk keberadaan Mas Indra Kurniawan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka. Biarlah jerih lelah mereka, bukan perkara yang sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau saja yang akan memberkati mereka dengan berkat karunia yang asalnya daripada Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami seminggu ke depan. Kami percaya Engkau senantiasa merancangkan yang indah dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kami dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Juga apabila kami harus menghadapi peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kami, ajari kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaan majelis-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, keluarga mereka Engkau berkati. Berikan mereka hati yang siap untuk senantiasa melayani Tuhan, hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Sehingga Tuhan melalui kerja majelis, melalui jerih lelah majelis, seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami boleh terlayani dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk keberadaan Mas Adi, keberadaan Mas Joko, keberadaan Mas Ayu. Tuhan sertai mereka, berkati mereka. Biarlah melalui pekerjaan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan pekerjaan-pekerjaan di gereja-Mu ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mengucap syukur sekali lagi Tuhan, jikalau Tuhan sudah memilih pendeta konsulen untuk kami. Kami mengucap syukur untuk keberadaan Bapak Nathanael Sipujiono. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga kelak jikalau Bapak Nathan akan melayani kami di tempat ini, boleh melayani bersama-sama dengan penuh sukacita, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Setiap program gereja yang meskipun segala sesuatunya kami laksanakan dengan cara yang terbatas, tetapi kami yakin jikalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Ibadah online yang sudah mulai dilaksanakan, baik itu ibadah umum maupun ibadah sekolah minggu, Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang bekerja untuk mengerjakannya. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk pimpinan-pimpinan kami. Biarlah ya Tuhan, melalui pimpinan-pimpinan kami, setiap permasalahan di negara kami boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sebagai dasar firman Tuhan terambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Begini firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan memuji Tuhan dengan persembahan ini. Kita kumpulkan.
Memuji Tuhan PKJ 147 bait 1 dan 3. Jemaat dimohon berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini jadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan menyucikan, dan kami berdoa untuk majelis jemaat Engkau beri hikmat dalam mengelola persembahan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Tuhan yang menuntun kami semua, sehingga kami mendapat berkat dari Tuhan. Dan juga untuk Ibu Anik yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga urapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua mempunyai kerinduan yang sama. Jujur saya amat sangat merindukan ibadah itu bisa kita laksanakan seperti dahulu sebelum ada pembatasan kita untuk berkumpul. Tapi biarlah kita tetap percaya bahwa sekalipun kita beribadah di rumah, kita tidak bisa bertemu satu sama lainnya, tetapi kita tidak pernah terpisahkan. Kita tetap satu hati di dalam Tuhan. Dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-14. Kita akan mempersiapkan bacaan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah menemukannya, saya akan membacakannya demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jika tidak, perlu jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah pagi ini saya awali dengan pertanyaan. Bapak Ibu Saudara masih bernafas? Pertanyaan sederhana, masih bernafas? Pertanyaan saya mungkin sedikit menyinggung karena kaitannya dengan COVID-19, karena penyakit ini yang diserang adalah saluran pencernaan. Betul nggih? Saluran pernapasan, maaf, saya banyak ngomong salah. Jadi, mengapa saya tanyakan ini, Bapak Ibu? Karena tema khotbah saya pagi ini berjudul Nafas Hidup. Kita sadar, Bapak Ibu, nafas adalah kebutuhan utama kita. Kalau kita sudah kehilangan nafas, berarti hidup kita di bumi ini berakhir. Ketika Tuhan menciptakan kita, itu terbentuk dari debu tanah. Itu baru terbentuk tubuh. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup, hiduplah kita. Sehingga hidup kita terbagi menjadi dua, jasmani dan rohani. Nafas yang kita hidup, kita menghirup udara, ini adalah nafas kita secara jasmani, sehingga kita memasukkan oksigen dalam tubuh kita. Ini menjaga supaya kita tetap hidup. Tetapi nafas kita untuk menjaga rohani kita, itu adalah kedekatan kita dengan Allah. Karena kita hidup karena hembusan nafas Allah. Sehingga seandainya Tuhan tidak menghendaki menghembuskan nafasnya lagi kepada kita tidak akan ada artinya lagi. Jadi nafas rohani yang kita butuhkan adalah kedekatan kita dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah sering kita dengar, yaitu dengan cara berdoa. Sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Pertanyaannya lagi bagi kita semua, Bapak Ibu, bagaimanakah kehidupan doa kita sekarang ini? Apakah kehidupan doa kita ini masih berjalan dengan baik? Kita senantiasa rindu berdoa, bersekutu, bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, atau doa kita hanya sekedar doa rutinitas? Hanya doa yang kita berpikir rasanya kalau tidak berdoa itu tidak pantas dilihat orang, mungkin begitu. Contohnya kita mau makan, saking laparnya
kita hanya berdoa, Tuhan kami mau makan, amin. Nah, jadi kata-kata itu hanya terucap, tetapi hanya dari mulut, tidak dari hati. Atau jangan-jangan juga doa-doa yang kita naikkan ini istilah zaman sekarangnya adalah doa yang garing. Jadi hanya doa yang lalu saja tapi seolah-olah tidak ada maknanya. Kadang-kadang kita berdoa, terutama ketika kita berdoa bersama-sama dengan teman, ketika teman kita memanjatkan doa, kita hanya menutup mata, tetapi pikiran kita kadang-kadang kemana-mana. Nah, Bapak Ibu, banyak penyebabnya mengapa kehidupan doa kita menjadi demikian. Terutama karena banyak sekali kesibukan kita yang saat ini kita lakukan. Saya ada satu cuplikan video pendek Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama menyaksikannya. Video pendek ini saya ambil dari akun Instagram. Kata semua, gandong-gandong, muslim semua berdoa. Jangan takut, bilang jangan takut. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan beserta engkau. Gandong-gandong semua, tidak ada pandang agama di sini. Ya, kita semua satu dalam Tuhan. Mari kita sembahyang. Semata yang muslim semua kita berdoa. Mari, segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Engkau Tuhan, Allah yang Maha Besar, yang mengasihi kami. Engkau pencipta kami manusia Tuhan. Kami banyak kekurangan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah tinggal diam untuk melihat keadaan kami. Hamba serahkan bidan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau lindungi dia, berikan kekuatan kesehatan dari surga, pulihkan sakitnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus. Kau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami minta berdasarkan Matius 18 ayat 19. Jika dua orang meminta kepada Allah, apapun permintaan mereka Kau kabulkan. Kami lebih dari dua Tuhan. Kami banyak di tempat ini. Apa saja permintaan mereka dalam doa, kami percaya. Dalam Markus 11 ayat 24. Kami akan menerima, kami minta kesembuhan dari surga. Lindungi negeri kami, tanah air kami, daerah kami. Tuhan jaga Maluku Indonesia Raya ini. Tuhan jaga di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, tolong warga negara kami. Jangan ada yang ditimpa COVID lagi. Kami minta Tuhan, Tuhan berkati. Perjalanan mereka kampung kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi, timpakan, jauhkan dari segala mara bahaya maut sekalipun. Kami minta berdasarkan Tuhan. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Jika minta di dalam nama Yesus, Engkau pasti nyatakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan bagi bidan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semuanya ini. Amin. Jalan bidan. Dadah. Tuhan serta. Tetap sehat. Sehat bidan. Dalam nama Yesus. Oke, ya. Dadah. Semangat bidan, semangat. Semangat. Bapak Ibu, video pendek ini saya ambil dari akun Instagram. Di sana tidak dijelaskan Bapak yang berdoa tadi itu jelas mendoakan salah satu penderita COVID yang dijemput tim medis. Tetapi di situ tidak dijelaskan apakah yang dijemput itu saudaranya atau tetangganya atau kerabat jauh dan lain sebagainya. Saya tidak dapat informasi tentang itu. Tetapi yang kita pelajari Bapak Ibu, bahwa kalau kita menyaksikan video tadi, kita melihat bahwa ada seseorang yang berdoa dengan amat sangat sungguh-sungguh. Berdoa dengan keyakinan bahwa Yesuslah satu-satunya penolong. Biarlah video tadi bisa menginspirasi kita bahwa bagaimanapun doa-doa harus kita naikkan dengan sepenuh hati. Karena doa adalah ungkapan isi hati kita di hadirat Tuhan. Alkitab mengajarkan dan mengajak kita cara berdoa Bapak Ibu.
Dan yang akan kita pelajari bersama adalah cara berdoa yang inovatif dan kreatif supaya kehidupan doa kita menjadi segar dan tidak lagi membosankan. Ada 3 cara yang saya akan sampaikan Bapak Ibu tentang cara berdoa yang inovatif. Cara yang pertama adalah doa itu bisa kita naikkan melalui lantunan puji-pujian. Cara seperti ini sudah dilakukan oleh sang pemazmur, sudah dilakukan oleh Daud. Kalau kita membaca kitab Mazmur Bapak Ibu, semuanya isinya adalah ungkapan hati Daud yang ia sampaikan kepada Tuhan. Baik itu pujian kepada Tuhan, baik itu syukur, baik itu mohon pengampunan doa, baik itu ungkapan Daud ketika dia menghadapi setiap permasalahan kehidupan, semuanya disampaikan melalui pujian. Dan apakah salah berdoa dengan pujian? Kalau yang dilakukan Daud salah, tentu apa yang disampaikan Daud tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab sebagai sesuatu yang luar biasa dan bisa ditiru. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya doa-doa kita dapat kita sampaikan melalui setiap pujian yang kita nyanyikan. Banyak sekali puji-pujian yang kita sudah dengar, kita bisa tirukan bersama-sama. Semuanya membawa arti kerinduan kita untuk dekat kepada Tuhan. Kita mungkin tidak punya kemampuan untuk bisa menciptakan lagu seperti Daud. Kita mungkin tidak punya kemampuan untuk bisa menciptakan lagu seperti pencipta-pencipta lagu yang luar biasa. Tetapi melalui karya-karya mereka, melalui pujian-pujian mereka, kita bisa menirukan menyanyikannya, dan itu kita ungkapkan sebagai isi hati kepada Tuhan. Dan jikalau kita menaikkan pujian itu dengan setulus hati, sepenuh hati, kita yakin bahwa Tuhan mendengarkan puji-pujian kita. Pernahkah kita merasakan ketika kita menaikkan satu pujian tanpa terasa kita menangis? Mungkin ketika kita menghadapi beban berat Bapak Ibu, kita menghadapi permasalahan yang berat, tiba-tiba kita teringat satu lagu, doa Yabes misalnya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan seterusnya. Atau ketika hati kita sedang bersuka cita, kita penuh dengan ucapan syukur, kita akan menaikkan pujian dengan sukacita. Mungkin ketika kita menyanyi bersama, kita akan menaikkan pujian itu dengan melompat-lompat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Atau lagu-lagu lain Bapak Ibu. Kalau kita menaikkan lagu-lagu itu dengan sepenuh hati, kita bisa menganggap itu adalah ungkapan doa kita kepada Tuhan. Itulah cara kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Melihat tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika kita sering menaikkan doa-doa kita melalui pujian, yang tidak hanya kita nyanyikan di dalam hati, tetapi kita nyanyikan dengan bersuara, itu membawa efek yang luar biasa. Bagi orang-orang terdekat kita yang mendengarkan ketika kita menyanyi, sekalipun dia sebelumnya tidak pernah mengenal lagu itu, tetapi karena mendengar kita berulang-ulang menyanyikannya, tanpa sadar mereka akan mengikuti lagu yang kita nyanyikan. Jadi pujian bisa menjadi cara kita berdoa tanpa membosankan, dan tanpa kita sadari kita sudah mengajak orang lain untuk bersama-sama kembali mendekat kepada Tuhan. Itu adalah cara yang pertama Bapak Ibu.
Cara yang kedua adalah kita akan membiasakan doa secara bersama-sama. Di dalam bacaan yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14 disebutkan pada ayat yang ke-14, saya akan membacakannya demikian. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, murid-murid Yesus pada waktu itu tentu masih dalam kondisi yang terguncang. Bagaimana tidak, banyak proses yang harus mereka lalui, dari Yesus disalibkan, Yesus bangkit, sampai kepada mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, dan mereka mendengarkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk menyertai mereka, dan mereka diperintahkan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Saya hanya membayangkan kalau saya yang ada di dalam posisi mereka, tentu saya akan kondisi bingung. Sudah sedih, kemudian kehilangan Tuhan, menyaksikan Tuhan naik ke surga. Kok ya saya masih disuruh untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, tetapi Tuhan juga menjanjikan penghibur. Tentu kita akan bertanya-tanya, ini caranya seperti apa? Lalu kita harus berbuat seperti apa? Ini menjadi pergumulan mereka bersama. Dan yang mereka lakukan ternyata Bapak Ibu untuk menyelesaikan pergumulan mereka adalah mereka berdoa bersama-sama. Dengan cara berdoa bersama-sama, kita bersama-sama akan tahu Bapak Ibu, kita bisa sharing pribadi lepas pribadi, kita bisa bersama-sama belajar mencari hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan melalui doa bersama, kita akan bersama-sama sehati, seia sekata untuk bersama-sama belajar mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya bersyukur ketika saya mengingat ternyata di GKJ ada doa pagi, meskipun saat ini karena situasi dan kondisi harus berhenti dulu. Tetapi saya yakin dan percaya ketika ini semua selesai, kegiatan doa pagi akan berjalan kembali. Dan saya bersyukur juga ketika COVID ini melanda Indonesia, pandemi, ada doa bersama. Tidak hanya untuk orang-orang yang seiman, tetapi doa bersama lintas agama. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu, bahwa setiap orang membutuhkan untuk mampu berkumpul bersama, untuk berdoa bersama, menyampaikan kepada Tuhan pergumulan apa yang kita hadapi. Dan kita bersama-sama berharap bahwa cara ini tidak hanya kita lakukan hanya karena ada pandemi, tetapi kita akan tetap melaksanakannya untuk seterusnya. Yang ketiga Bapak Ibu, cara doa adalah cara doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bersama-sama tahu di dalam Alkitab diceritakan Tuhan Yesus memilih berdoa sendiri. Tuhan Yesus memilih doa secara pribadi. Ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yesus? Mengapa dia berdoa sendiri? Karena memang Yesus ingin mengambil waktu khusus untuk dia bisa berbicara kepada Tuhan tanpa gangguan siapapun. Ada kalanya Bapak Ibu, kita perlu berdoa pribadi. Ada kalanya kita perlu berdoa sendiri saja. Tujuannya apa?
supaya kita mampu menyampaikan isi hati kita yang paling rahasia sekalipun untuk bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Bukankah kita masing-masing punya rahasia pribadi yang kita tidak ingin orang lain tahu? Dan tentu ini tidak mungkin kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita berdoa bersama-sama. Ya, kita membutuhkan waktu secara pribadi untuk berdoa di hadapan Tuhan. Meskipun kita berdoa secara pribadi, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga mengajarkan ketika doa itu dilaksanakan secara pribadi, tetapi di dalam doa kita mengingat saudara-saudara kita yang lain. Di dalam doa pribadi kita belajar untuk kita menjaga kasih kita kepada Allah dengan menyampaikan syukur kita kepada Allah, kerinduan hati kita kepada Allah, ungkapan hati kita kepada Allah, mungkin keluhan-keluhan kita kepada Allah. Tetapi kita juga menyampaikan kasih kita kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita, dengan cara kita juga menyebut mereka di dalam doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada Minggu Paskah ke-7 ini kita bersama-sama berkomitmen untuk bersungguh-sungguh menjalani kehidupan doa sebagai nafas hidup. Jangan jemu-jemu untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Pakai segala cara yang paling memungkinkan untuk kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk tetap dekat kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Kami yakin percaya apa yang telah disampaikan sungguh itu adalah isi hati Tuhan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa rindu mendekat kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Ajar kami tetap menjaga hubungan pribadi kami secara intim dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan, karena kami tidak mampu menjalankannya sendiri. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menanggapi firman yang sudah kita terima, Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh, bait 1 dan kedua. Ooh.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui iman kita melalui pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup dengan dekat kepada Tuhan. Jaga nafas hidup kita melalui doa untuk semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah melalui doa-doa yang kita naikkan, kita akan mendapat penghiburan, kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sebagai lagu penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat 440. Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Kita naikkan pujian ini bait yang pertama dan yang kedua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.